dari pemenang. Sekarang ku bersuka, sekarang ku bernyanyi. Kau berikan hidupmu bagiku, bagi kemuliaan-Mu. Sekarang kemenangan Kau berikan bagiku. Hidupku takkan sama lagi, ku jadi lebih dari pemenang. Amin. Yes. Besar anugerah-Mu, ajaib perbuatan-Mu, yang telah Kau nyatakan bagi diriku. Ku kagum akan-Mu, akan kebaikan-Mu. Amin. Hidup baru Kau beri, Kau telah ubah ratapku jadi tarian. Hapus segala dosa dan masa laluku. Kini ku jadi lebih dari pemenang. Sekarang ku bersuka, sekarang ku bernyanyi. Ku berikan hidupku bagi-Mu, bagi kemuliaan-Mu. Sekarang kemenangan Kau berikan bagiku. Hidupku takkan sama lagi, ku jadi lebih dari pemenang. Amin. Haleluya. Puji Tuhan. Sekarang ku bersuka, sekarang ku bernyanyi. Ku berikan hidupku bagi-Mu, bagi kemuliaan-Mu. Sekarang kemenangan Kau berikan bagiku. Hidupku takkan sama lagi, ku jadi lebih dari pemenang. Sekarang ku bersuka, sekarang ku bernyanyi. Ku berikan hidupku bagi-Mu, bagi kemuliaan-Mu. Sekarang kemenangan Kau berikan bagiku. Hidupku takkan sama lagi, ku jadi lebih dari pemenang. Amin. Haleluya. Haleluya. Puji Tuhan, selamat pagi, selamat datang beribadah bersama kita semua. Segera kita akan memulaikan ibadah kita pagi hari ini. Kamu datang persiapkan hati kita, kamu datang menyembah Tuhan. Kamu datang naikkan pujian syukur kita kepada Tuhan. Sebab Dia Allah yang baik bagi kita semua, sehingga kita boleh ada di tempat ini. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami mau memuji Engkau Tuhan. Kami mau menyembah Engkau di tempat ini. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Yesus. Allah Roh Kudus. Amin. Penuhi kami. Amin. Haleluya.
Sama-sama kita berdiri naikkan pujian ini kepada Tuhan. Penuhi kami, amin, haleluya. Rindu Kau selalu dalam hidupku, amin, haleluya Tuhan.
Haleluya, puji Tuhan. Terima kasih banyak Tuhan buat kebaikan-Mu yang selalu kami rasakan sampai pada pagi hari ini. Tuhan Yesus, di sepanjang malam yang telah kami lewati, bahkan di sepanjang minggu ini Tuhan, lewat pekerjaan-pekerjaan kami Tuhan, kami boleh melakukan semuanya itu Tuhan, lewat kekuatan hikmat kebijaksanaan, kekuatan kesehatan yang Kau telah berikan dalam setiap kehidupan kami, sehingga pagi hari ini Tuhan, kami boleh ada di tempat ini. Dan di tempat ini Tuhan Yesus, kami ingin memuji Engkau, kami ingin meninggikan nama-Mu Tuhan, karena hanya Engkau sajalah Tuhan yang berkuasa dalam kehidupan kami semua Tuhan. Hanya seizin Tuhanlah sehingga pagi hari ini kami boleh ada di tempat ini. Biarlah Tuhan keberadaan kami pada pagi hari ini, kami boleh memberikan kehidupan kami yang terbaik. Kami boleh meninggikan nama-Mu, kami boleh memuji Engkau Tuhan, untuk membalas segala kebaikan-Mu Tuhan yang sangat luar biasa, yang boleh terjadi dalam setiap kehidupan kami semua. Terima kasih banyak Tuhan Yesus. Ibadah kami pada pagi hari ini kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Seluruh pelayan-pelayan Tuhan yang akan terlibat lewat pekerjaan-Mu Tuhan di tempat ini, semuanya kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Mulai dari pemimpin pujian, pemain musik, singers yang ada, pendoa-pendoa, sampai yang menyampaikan firman Tuhan, semuanya Tuhan tinggal dalam urapan dari kuasa Roh Kudus. Setiap gangguan-gangguan dari kuasa Roh Kudus, kuasa setan Tuhan, yang coba-coba mengganggu konsentrasi kami, dalam kami Tuhan memuji dan menyembah Engkau, Engkau hancurkan itu dengan kuasa darah-Mu, sehingga kami semua ada kebebasan Tuhan untuk memuji Engkau di tempat ini. Jemaat Tuhan yang mungkin dalam perjalanan, kami hanya serahkan mereka ke dalam tangan-Mu. Biar sama-sama kami boleh ada di tempat ini, kami boleh menikmati berkat-berkat-Mu Tuhan, yang Engkau telah siapkan buat kami pada pagi hari ini. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Kami segera mulaikan ibadah kami pagi hari ini. Kami alaskan semuanya ini hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Haleluya. Tuhan kita Tuhan yang baik. Amin. Amin. Haleluya. Puji Tuhan. Sekali lagi kami ucapkan selamat datang bagi kita semua, selamat beribadah, dan juga khususnya mungkin ada yang baru bergabung bersama jemaat Tuhan Immanuel Reder hari ini untuk ikut dalam ibadah. Kami juga ucapkan selamat datang, selamat beribadah bersama dengan jemaat Tuhan Immanuel Reder. Kiranya kita semua boleh diberkati lewat ibadah kita hari ini. Puji Tuhan. Amin. Sebelum kita memuji memuliakan nama Tuhan, saya mau menyapa Bapak Ibu Saudara bagi kita semua yang ada di tempat ini. Puji Tuhan. Jemaat Tuhan Immanuel Reder, apa kabarmu pagi hari ini? Luar biasa, sebab Yesusku Dahsyat, hebat, dan luar biasa. Amin. Haleluya. Puji Tuhan. Immanuel, Tuhan bekerja, Tuhan bekerja, Tuhan bekerja. Amin, amin, amin. Haleluya. Puji Tuhan. Kita mau bersorak memuji nama Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan. Amin. Haleluya.
kita mau siapkan hati kita untuk kita siap diisi oleh kebenaran firman Tuhan. Haleluya, terima kasih Tuhan. Haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan. Tak akan pernah ku sesali, amin, mengiring Yesus sepanjang hidupku, lewati lembah air mata, ku saksikan kemuliaan-Mu dinyatakan. Amin. Berapapun harga yang harus ku bayar, ku kan tetap setia melayani, mengasihi-Mu, mengiring-Mu seumur hidupku. Janji-Mu kan tetap ku pegang teguh, sampai ku dapat mahkota kehidupan. Amin, haleluya.
Yesus yang baik. Terima kasih sebab Engkau luar biasa bagi kami. Terima kasih Tuhan. Kami menikmati Engkau sangat peduli dengan kehidupan kami. Di setiap saat baik siang maupun malam. Kami nikmati betapa panjang lebar tinggi dalamnya kasih Tuhan dalam kehidupan kami. Amin. Hingga pada saat ini Bapa, kami umat-umat-Mu ada di tempat ini. Kami telah menaikkan pujian penyembahan kami Tuhan. Dan kami sangat merindukan hadirat Allah itu selalu ada bersama kami. Hadirat-Mu Tuhan memenuhi tempat ini. Amin. Dinikmati oleh setiap kami yang ada di tempat ini. Di rumah Tuhan yang kudus ini Bapa. Di tempat ini kami menaikkan pujian syukur kami. Di tempat ini kami menyembah Engkau Raja di atas segala raja. Dan biarlah setiap pujian penyembahan kami itu menyenangkan hati Tuhan. Sehingga benar-benar Tuhan, di pertengahan ibadah kami hari ini, kami boleh menikmati aliran-aliran air kehidupan, yaitu firman Allah, firman kehidupan, firman yang adalah kekuatan kami, firman yang menopang setiap kehidupan kami. Dan biar itu mendapatkan tempat di tanah hati yang paling baik dalam setiap kehidupan kami. Baik bapak-bapak, ibu-ibu, semua keluarga muda, pemuda remaja sampai kepada anak-anak sekolah minggu. Tidak ada yang terlewatkan Tuhan. Haleluya, haleluya. Biar hati pikiran kami fokus kepada firman Allah. Dalam pertolongan-Mu ya Roh Kudus. Supaya tidak ada firman yang terbuang pada saat ini. Tapi benar-benar itu termeterai dalam hati pikiran kami. Yang menjadi pelita menerangi setiap langkah hidup kami. Untuk kami ada dalam perkara yang menyenangkan Tuhan. Terima kasih ya Roh Kudus. Pengurapan-Mu bagi kami semua. Bahkan secara khusus bagi hamba Tuhan yang Kau telah siapkan untuk menjadi saluran berkat. Dia dalam pengurapan Tuhan, biar hikmat Allah baginya, sehingga apa yang keluar dari mulut bibirnya itu berasal dari Engkau. Dan firman Allah memberkati dan memulihkan setiap kehidupan kami. Diberkati semua pelayan altar yang telah mengambil bagian untuk ibadah pada saat ini. Terpujilah Engkau. Kuasa-Mu ada di tempat ini. Tidak ada kuasa lain di tempat ini. Yang ada hanya kuasa di atas segala kuasa yang meliputi segenap kehidupan kami. Terpujilah Engkau Tuhan. Kami hendak mendengarkan kebenaran firman Allah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, kita bersyukur hari ini Tuhan berikan kita kesempatan lagi untuk beribadah. Dan hari ini tengah-tengah kita seorang tamu, rekan hamba Tuhan, Pendeta Eli yang mantan pengerja RRR, sekarang mengembalakan jemaat di GPDI Wawonian, Likupang. Hari ini boleh bersama dengan kita akan mendengarkan bagian firman Tuhan. Saya persilahkan. Salam sejahtera di dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Saya pertama-tama patut bersyukur kepada Tuhan karena saya ada di tempat ini bukan karena saya
memiliki suatu kemampuan secara manusia, tetapi kemampuan saya adalah karena kasih dan kemurahan serta pertolongan Tuhan. Saya boleh tiba kemarin sore di tempat ini dan saya pun menunggu sedikit untuk bisa jumpa dengan keluarga hamba Tuhan, dan benar Tuhan menghendaki semuanya, karena kemarin agak bertunggu sedikit sehingga hampir-hampir saya sudah mau kembali ke Kombi, tetapi tiba-tiba Bapak Gembala sudah muncul dan langsung saya ketemu dan saya minta bahwa saya akan beribadah di tempat ini pada saat ini. Puji Tuhan. Nah, oleh karena itu saya pun menyampaikan banyak terima kasih yang sebesar-besarnya kepada keluarga hamba Tuhan, kepada Bapak Gembala bersama Ibu yang ada, telah menyambut saya dengan sangat-sangat baik. Bahkan adapun penghargaan dan penghormatan yang diberikan untuk saya sehingga saya boleh berdiri di tempat ini karena penghargaan dan penghormatan itu. Puji Tuhan, saya menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya dan Tuhan selalu mengingatkan untuk saya memperkatakan berkat, bahwa adapun kebaikan, penghargaan dan penghormatan yang diberikan untuk saya boleh beribadah di tempat ini, bahkan menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Kebaikan, penghargaan dan penghormatan itu adalah satu kepastian bahwa Tuhan itu adalah sumber segala kebaikan, sumber segala penghormatan dan penghargaan yang pasti memberkati keluarga hamba Tuhan yang ada di tempat ini, pasti memberkati dengan kekuatan, kesehatan, sejahtera, bahkan umur panjang Tuhan anugerahkan di tengah-tengah kehidupan mereka. Puji Tuhan. Saya pun boleh datang di tempat ini karena semua hanya karena berkat pertolongan Tuhan. Tuhan hanya memberikan saya satu kerinduan ingin beribadah di tempat ini, sekalipun mungkin hanya ini kali atau semuanya berjalan sesuai dengan rencana dan kehendak Tuhan. Kalau hanya ini kali berarti hanya itu yang Tuhan kehendaki untuk saya bisa beribadah di tempat ini. Puji Tuhan, terima kasih atas kesempatan yang diberikan dan terima kasih juga kepada seluruh sidang jemaat yang ada telah menyambut saya dan memberikan kesempatan dalam hal ini dengan segala sukacita karena melihat saya sebagai rekan sepelayanan dan rekan seperjuangan sewaktu saya masih ada di Rerer jadi pengajar sama Bapak Pendeta Kowaas. Puji Tuhan, Tuhan Yesus pasti memberkati. Dan mungkin ibadah ini dipersingkat, maka kita akan segera masuk di dalam pembacaan firman Tuhan. Dan berita firman Tuhan pada saat ini saya akan awali dengan berita tentang kelahiran Yesus Kristus. Alasannya bukan karena sudah dekat-dekat Desember, bukan. Tetapi alasannya karena semua orang mengatakan Natal itu bukan nanti tanggal 25 Desember, Natal itu bukan nanti bulan Desember, tetapi setiap waktu Natal selalu menjadi bahagian kita. Puji Tuhan, kita akan awali pembacaan firman Tuhan yang terdapat di dalam
Injil Matius pasalnya yang pertama. Injil Matius pasalnya yang pertama, mulai ayatnya yang ke-18 sampai ayatnya yang ke-21. Saya akan bacakan untuk kita semua dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kelahiran Yesus Kristus adalah seperti berikut. Pada waktu Maria ibunya bertunangan dengan Yusuf, ternyata ia mengandung dari Roh Kudus sebelum mereka hidup sebagai suami istri. Karena Yusuf suaminya seorang yang tulus hati dan tidak mau mencemarkan nama istrinya di muka umum, ia bermaksud menceraikannya dengan diam-diam. Tetapi ketika ia mempertimbangkan maksud itu, malaikat Tuhan nampak kepadanya dalam mimpi dan berkata, "Yusuf, anak Daud, janganlah engkau takut mengambil Maria sebagai istrimu, sebab anak yang di dalam kandungannya adalah dari Roh Kudus. Ia akan melahirkan anak laki-laki dan engkau akan menamakan dia Yesus, karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka." Silakan duduk, Tuhan memberkati. Ketika kita mengikuti pembacaan firman Tuhan pada kesempatan ini. Nah, Tuhan tidak bermaksud untuk saya mengungkapkan kalimat-kalimat yang belum pernah diungkapkan dalam menyampaikan ayat-ayat ini, karena ayat-ayat ini sudah sering kita dengarkan ketika acara-acara Natal diadakan. Ayat ini pasti muncul di mana-mana. Tetapi ada maksud-maksud Tuhan yang menghantar kita, yang membawa kita, yang menuntun kita untuk bisa mempertahankan hal-hal itu di dalam kehidupan kita, supaya benar-benar ketika kita mengikuti jalan yang lurus, bukan menemukan maut, tetapi benar-benar jalan lurus itu adalah jalan yang menuntun kita benar-benar tiba pada satu tempat di mana Tuhan telah mempersiapkannya untuk kita, yaitu di dalam kerajaan sorga yang kekal buat selama-lamanya. Nah, kalau kita dengarkan khotbah atau penyampaian firman Allah tentang kelahiran Yesus, maka yang dijelaskan di sana pasti agar supaya kehidupan kita ini tidak saling mencemarkan satu dengan yang lain. Berarti maksud Tuhan pada saat ini supaya hidup kita pastikan kita sampai pada satu titik akhir bahwa kita memastikan hidup kita adalah kehidupan yang tidak mencemarkan orang lain. Kita pastikan. Sebab kalau kehidupan kita masih ditemukan mencemarkan satu dengan yang lain, maka pengiringan dan kepercayaan kita itu adalah pasti akan mengalami pengiringan dan kepercayaan yang gagal. Jadi jangan kita anggap biasa-biasa saja dalam hidup kita, di dalam kita mengiring Tuhan, bahwa Tuhan adalah Maha Pengasih, Maha Penyayang, Maha Pengampun, sehingga kita anggap biasa-biasa saja satu perjalanan hidup yang membawa kita di dalam satu kegagalan. Kalau ayat ini disampaikan di dalam acara-acara Natal tentang kelahiran Yesus Kristus, maka yang pasti di sana disampaikan dan dijelaskan agar supaya hidup kita adalah memiliki hidup yang selalu tulus hati. Seperti Yusuf, tulus hati. Nah,
kalau hal ini dapat diungkapkan di tengah-tengah kita, maka maksud Tuhan agar supaya kita pun memastikan hidup kita supaya sampai titik akhir hidup ini kita telah pastikan bahwa hidup kita adalah kehidupan yang benar-benar penuh dengan ketulusan dimanapun kita pergi dan berada. Sebab ketulusan itu benar-benar akan membawa kita, sementara membawa kita menuju suatu tempat yang benar-benar jalan lurus itu adalah jalan lurus yang ujungnya adalah menemukan sorga yang kekal buat selama-lamanya. Karena Alkitab katakan ada orang menyangka jalan lurus, ada jalan lurus yang disangka orang lurus, tetapi ujungnya menuju maut. Itulah perjalanan hidup kita sementara mengiring Tuhan adalah menuju jalan yang lurus. Sehingga di tengah-tengah perjalanan itu kita pastikan hidup kita benar-benar nantinya akan menemukan ujungnya adalah sorga yang kekal buat selama-lamanya. Karena itu jangan kita biarkan hidup kita selalu terpengaruh dengan situasi dan keadaan, saling menjatuhkan satu dengan yang lain, untuk mencemarkan satu dengan yang lain, dan hidup ini adalah hidup yang tidak pernah ada ketulusan. Tetapi mulai saat ini firman Allah diungkapkan, maka usahakanlah hidup kita, perjuangkanlah hidup kita benar-benar berada dalam suatu posisi yang aman, karena kita tidak saling mencemarkan, dan hidup ini adalah hidup yang penuh dengan ketulusan. Nah, selanjutnya saudara-saudara yang diberkati Tuhan, di sini dalam ayatnya yang ke-21, di sini dikatakan dia akan melahirkan anak laki-laki dan engkau akan menamakan dia Yesus, karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Kita pasti tahu bahwa kata umatnya di sini ini bukan bagian kita. Ini tidak ditujukan kepada kita, karena peristiwa ini terjadi sejak Yesus belum lahir. Yesus belum lahir dan kita pun belum lahir pada waktu itu. Tetapi kata umatnya di sini ini ditujukan khusus kepada bangsa Israel. Kepada bangsa Israel, kelahiran Yesus hanya ditujukan, hanya dilahirkan untuk datang menggembalakan umat Israel sebagai umatnya. Karena kita akan baca di dalam pasalnya yang kedua ayatnya yang ke-6. Dan engkau Bethlehem tanah Yehuda, engkau sekali-kali bukanlah yang terkecil di antara mereka yang memerintah Yehuda, karena daripadamu lah akan bangkit seorang pemimpin yang akan menggembalakan umatku Israel. Jadi di sini kata umatnya di sini kita tidak terhitung, kita belum terhitung, sekalipun kita sudah lahir pada waktu itu, kita pun belum terhitung kalau kita bukan orang Israel, kalau kita bukan bangsa Israel, karena hanya bangsa Israel adalah umat pilihan Tuhan yang disebut umatnya atau umat Tuhan. Sehingga kelahiran Yesus hanya datang untuk menggembalakan umatnya. Tetapi kita terhitung dalam Yohanes 3 ayatnya yang ke-16. Kita terhitung di situ. Kita tergolong di situ. Alkitab katakan karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga yang mengaruniakan anaknya yang tunggal, sehingga setiap orang yang percaya tidak menjadi binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Nah, sekarang Yesus sudah lahir, bahkan dia sudah naik ke surga. Tinggal menunggu kedatangannya pada kali yang kedua. Kita bisa melihat dan
memperhatikan perjalanan hidup kita sebagai orang yang percaya. Apakah semua orang percaya itu benar-benar terhitung sebagai umatnya atau tidak? Itu tergantung pada setiap orang yang benar-benar memiliki percaya dengan benar. Karena ada orang percaya tetapi memiliki hidup yang tidak benar. Itu juga harus hati-hati. Sehingga mulai saat ini firman Allah disampaikan, maka kita akan berusaha, berjuang untuk benar-benar memiliki kepercayaan yang benar. Percaya dengan benar. Percaya dengan benar. Saudara, taruh tanda dan taruh khusus di dalam Alkitab agar supaya saudara berulang-ulang untuk melihatnya dan mempelajarinya, mempertahankannya dalam kehidupan saudara-saudara, bahwa benar-benar hidup kita tidak hanya sekedar percaya tetapi benar-benar harus percaya dengan benar. Nah, saya tidak bicara jauh tentang hal itu, maka kita akan beralih pada pembacaan selanjutnya yang terdapat di dalam kitab Daniel pasalnya yang ke-12. Daniel pasalnya yang ke-12 ayatnya yang kedua. Daniel pasalnya yang kedua, pasalnya yang ke-12 maksudnya. Daniel pasalnya yang ke-12 ayatnya yang kedua. Saya akan bacakan untuk kita semua di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan banyak dari antara orang-orang yang telah tidur di dalam debu tanah akan bangun, sebagian untuk mendapat hidup yang kekal, sebagian untuk mengalami kehinaan dan kengerian yang kekal. Ternyata di dalam perjalanan kehidupan manusia memperjuangkan hidupnya untuk taat dan setia kepada Tuhan, ternyata kita temukan di dalam Alkitab bahwa Tuhan pun sementara menentukan akhir kehidupan manusia, akan memiliki hidup yang kekal atau mengalami kengerian yang kekal. Tuhan sementara menentukan. Karena itu kita memperhatikan hal ini sejenak, karena penyampaian firman Tuhan tidak akan begitu panjang. Tetapi justru karena singkatnya firman Allah disampaikan, maka kita perhatikan dengan baik dan benar-benar menjadi suatu dalam kehidupan kita. Kita belajar, melihat dan benar-benar berusaha dan berjuang. Saya berkali-kali mengatakan berusaha dan berjuang, karena ada di dalam khotbah mempunyai topik usaha atau perjuangan meraih kunci keselamatan. Usaha atau perjuangan meraih kunci keselamatan, itu salah satu topik yang selalu saya sampaikan di ketika saya menyampaikan firman Allah. Tetapi untuk kali ini saya tidak sampaikan hal itu, tetapi apa yang disampaikan benar-benar sesuai dengan apa yang sudah didoakan, bahwa yang disampaikan pada saat ini benar-benar dipersiapkan oleh Tuhan untuk kita bisa diberkati lewat kebenaran firman Allah. Jadi di dalam Daniel pasalnya yang ke-12 ini sudah menuju pada akhir zaman. Berbicara tentang akhir zaman, bahwa ayat ini mengingatkan bahwa kehidupan kita akan mencapai akhir zaman atau tidak. Tetapi yang dikatakan di sini adalah
satu saat kehidupan kita akan mengalami satu kematian. Alkitab katakan tidur di dalam debu tanah. Nah, karena ayat ini dikatakan tidur, maka juga disambung dalam ayat selanjutnya dikatakan sebagian akan bangun. Tetapi dalam ayat-ayat selanjutnya sebentar itu dikatakan akan bangkit. Akan bangkit. Nah, kita mencapai akhir zaman atau tidak, tetapi Alkitab sudah mengingatkan kepada kita bahwa satu saat hidup kita akan mengalami satu kematian. Nah, ketika orang mati, ada satu saat kehidupan manusia yang sudah mati akan mengalami kebangkitan. Tetapi sudah ditentukan bahwa sebagian hidup yang kekal, sebagian dalam kengerian yang kekal. Jadi yang kita akan usahakan adalah kita mencapai suatu kehidupan yang kekal, maka kita akan melihat ayat-ayat yang kita perlu pertahankan dalam hidup kita supaya benar-benar kita mencapai hidup yang kekal itu. Sebab kalau hal itu kita tidak pertahankan dalam hidup kita, maka kita tidak menemukan hidup yang kekal. Karena itu kita akan melihat ayat-ayat selanjutnya. Di dalam Yohanes pasalnya yang kelima. Yohanes pasalnya yang kelima, ayatnya yang ke-29. Yohanes, Injil Yohanes 5 ayatnya yang ke-29. Saya akan bacakan untuk kita semua dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan mereka yang telah berbuat baik akan keluar dan bangkit untuk hidup yang kekal. Tetapi mereka yang telah berbuat jahat akan bangkit untuk dihukum. Jadi kengerian yang kekal di sini sama dengan penghukuman, akan dihukum. Alkitab katakan yang telah berbuat baik akan bangkit untuk hidup yang kekal. Nah, oleh karena itu jangan kita menganggap sudah cukup. Di tahun-tahun yang lalu kita sudah berbuat baik, kita sudah berbuat baik. Tetapi mulai sampai saat ini dan seterusnya kita usahakan hidup kita untuk terus melakukan apa yang baik, supaya ketika kita menemukan satu ujung jalan yang lurus itu, kita sampai pada satu titik yang menemukan sorga yang kekal buat selama-lamanya. Pastikan dalam hidup kita, mulai tahun 2020 ini dan seterusnya, sampai kapan Tuhan berkenan untuk kita hidup melihat ciptaan Tuhan yang begitu indah dan begitu mulia, usahakan hidup kita telah memperoleh nilai baik di hadapan Tuhan. Jangan kita hanya dianggap memiliki nilai baik di mata manusia. Karena itu tidak mengukur dan menjamin hidup kita memiliki nilai baik yang benar-benar dilihat oleh Tuhan. Karena itu yang kita harus usahakan, niat hasratkan dalam hidup saudara, bahwa di mata Tuhan saudara pastikan hidup saudara benar-benar memiliki nilai baik. Nilai baik. Kita akan lagi melihat satu ayat di dalam Matius pasalnya yang ke-25. Matius pasalnya yang ke-25 ayatnya yang ke-46. Matius 25 ayatnya yang ke-46. Saya akan bacakan untuk kita semua dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan mereka ini akan masuk ke tempat siksaan yang kekal,
tetapi orang benar ke dalam hidup yang kekal. Kembali kita melihat ayat yang sama, bahwa ternyata Tuhan sementara menentukan mana orang-orang yang akan mengalami siksaan yang kekal, mana orang-orang yang akan mengalami hidup yang kekal. Kita sudah dapati dalam Alkitab bahwa orang yang benar ke dalam hidup yang kekal. Jadi yang kita harus tempatkan dalam hidup kita, tempatkan dalam pandangan, pola pikir, pendengaran kita, perkataan kita, bahwa hidup baik dan benar itulah yang kita harus perjuangkan dalam hidup kita. Jangan sampai kita kehilangan nilai baik dan nilai benar di mata Tuhan. Adanya COVID-19 ini banyak orang-orang yang kehilangan baik, kehilangan benar. Jangankan terjadinya COVID-19, sudah banyak orang yang tidak baik, sudah banyak orang yang tidak benar. Apalagi terjadinya COVID-19 yang dulunya baik, dulunya benar, dengan adanya COVID-19 menjadi orang yang tidak baik, menjadi orang yang tidak benar. Karena beralasan corona membuat orang tidak bisa berdekatan dengan orang lain, sehingga tidak bisa bertamu ke tempat, ke rumah yang lain, ke teman-teman, tidak bisa bertamu. Dan memang saya pernah temukan bahwa mereka tidak menerima tamu untuk berkunjung di tempat itu. Hati-hati di dalam kehidupan kita. Tetapi yang sebenarnya firman Allah perlu jujur dalam kehidupan kita. Perlu jujur, penting jujur dalam hidup kita untuk diungkapkan pada kesempatan ini. Kalau orang-orang kena corona karena datang beribadah, karena setia beribadah, karena setia melakukan hal-hal yang rohani, yang menyenangkan hati Tuhan, ketika dia mati karena kena corona, bisa masuk surga, bisa. Tetapi kalau orang tidak dalam keadaan tidak setia kepada Tuhan, karena tidak beribadah, karena tidak melakukan hal-hal yang rohani yang menyenangkan hati Tuhan, tetapi juga kena corona, mati dalam keadaan yang tidak setia, itu pasti masuk neraka. Bukan cuma bisa masuk neraka, tetapi pasti masuk neraka. Karena memang Alkitab katakan yang tidak setia, yang tidak bertahan pada akhir, Alkitab hanya jamin sesuai dengan yang tertulis di sini, bahwa yang bertahan sampai ke akhir akan selamat. Berarti yang tidak bertahan tidak selamat. Mudah saja kita terjemahkan. Karena itu dengan keterbatasan situasi dan keadaan sehingga mengurangi orang-orang beribadah. Tetapi sebenarnya jangan kita terpengaruh dengan hal-hal seperti itu. Kita hanya menghargai, menghormati aturan-aturan pemerintah. Tetapi di dalam Alkitab tidak ada alasan karena corona jangan beribadah. Tidak ada. Tidak ada. Kita memang dalam keadaan seperti ini, di satu sisi waspada dan berjaga-jaga, tetapi di satu sisi sepertinya kita dibikin bodoh dengan corona, karena bisa saja tidak ada corona, kita sudah setengah mati bernafas karena masker. Sepertinya seperti itu.
Karena itu kita melakukan hal-hal yang disuruhkan oleh pemerintah, tetapi dalam hal untuk pengiringan kita kepada Tuhan, jangan mempengaruhi kita, jangan membatasi kita, sehingga nantinya kita menemukan ujung jalan yang lurus itu adalah bukan keselamatan, tetapi penghukuman. Karena itu firman Allah disampaikan kepada kita bahwa kehidupan kita benar-benar harus ada baiknya, harus ada benarnya. Nah, bagaimana tadi di dalam pembacaan pertama menyentil tentang percaya dengan benar. Bagaimana percaya dengan benar? Kita temukan di dalam Matius ini ada dua kelompok. Ada dua kelompok yang tadinya kita sudah baca pada ayatnya yang terakhir. Kelompok yang pertama adalah satu keberhasilan orang-orang yang benar-benar menemukan kehidupan yang kekal. Kelompok yang kedua adalah orang-orang yang gagal menemukan hidup yang kekal. Karena itu kita akan baca pada Injil Matius tadi. Injil Matius pasalnya yang ke-25 tadi, mulai ayatnya yang ke-31. Injil Matius pasalnya yang ke-25 tadi, ayatnya yang ke-31 dan seterusnya. Saya akan bacakan untuk kita semua dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Apabila Anak Manusia datang dalam kemuliaannya dan semua malaikat bersama-sama dengan Dia, maka Ia akan bersemayam di atas tahta kemuliaannya. Lalu semua bangsa akan dikumpulkan di hadapannya dan Ia akan memisahkan mereka seorang daripada seorang, sama seperti gembala memisahkan domba dari kambing, dan Ia akan menempatkan domba-domba di sebelah kanannya dan kambing-kambing di sebelah kirinya. Dan raja itu akan berkata kepada mereka yang di sebelah kanannya, "Mari, hai kamu yang diberkati oleh Bapakku, terimalah kerajaan yang telah disediakan bagimu sejak dunia dijadikan. Sebab ketika aku lapar, kamu memberi aku makan. Ketika aku haus, kamu memberi aku minum. Ketika aku seorang asing, kamu memberi aku tumpangan. Ketika aku telanjang, kamu memberi aku pakaian. Ketika aku sakit, kamu melawat aku. Ketika aku di dalam penjara, kamu mengunjungi aku." Maka orang-orang benar itu akan menjawab Dia, katanya, "Tuhan, bila manakah kami melihat Engkau lapar dan kami memberi Engkau makan, atau haus dan kami memberi Engkau minum? Bila manakah kami melihat Engkau sebagai orang asing atau telanjang dan kami memberi Engkau pakaian? Bila manakah kami melihat Engkau sakit atau dalam penjara dan kami mengunjungi Engkau?" Dan raja itu akan menjawab mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah seorang yang dari saudaraku yang paling hina ini, kamu telah melakukannya untuk aku." Puji Tuhan, Tuhan memberkati firman Allah yang kita telah baca pada saat ini. Seterusnya itu berbicara tentang orang yang gagal, karena tadi kita baca dalam ayatnya yang ke-46, ditentukan untuk mengalami siksaan yang kekal. Nah, tetapi di dalam pembacaan kita tadi ini berbicara tentang orang-orang yang berhasil karena dipersilakan untuk masuk di dalam kerajaan Bapa yang kekal. Karena memang sudah disediakan bagi orang-orang yang baik, orang-orang yang benar, karena melakukan apa yang dibutuhkan oleh Tuhan. Yang sebenarnya kan
tidak masuk akal dan tidak mungkin orang-orang memberi makan Tuhan Yesus. Bahkan sampai saudara-saudara sedangkan masih sama-sama dengan Yesus, tidak mungkin bisa memberi makan Tuhan Yesus. Apalagi sudah tidak bersama-sama seperti sekarang ini, dia sudah di sorga. Tetapi kita sudah temukan penjelasannya bahwa apa yang kita lakukan kepada seseorang, maka itu berarti sama dengan kita telah melakukannya untuk Tuhan. Seperti di dalam ayat-ayat selanjutnya bahwa apa yang kita tidak lakukan kepada seseorang sama dengan kita tidak melakukannya untuk Tuhan. Sehingga ditentukan bahwa akan mengalami siksaan yang kekal. Karena itu saling memperhatikanlah satu dengan yang lain. Saling berbagilah satu dengan yang lain. Saling mendukunglah satu dengan yang lain. Memperhatikan keluarga hamba Tuhan yang melayani, yang diutus oleh Tuhan kepada kita. Melayani hamba Tuhan sama dengan kita melayani Yesus. Apa yang kita berikan kepada hamba Tuhan sama dengan kita memberikannya kepada Tuhan. Dan kita temukan dalam ayat ini bahwa ketika kita tidak melakukannya sama dengan kita tidak melakukannya untuk Tuhan. Maka sangat-sangat berbahaya. Membuat nantinya pengiringan kita akan mengalami suatu kegagalan yang total, yang fatal. Karena itu perhatikan keluarga hamba Tuhan yang melayani. Tuhan sudah utus untuk saudara perhatikan, layani, dan saling melayani satu sama yang lain. Tidak terkecuali di mana-mana saudara-saudara pergi dan berada, tidak ada hal-hal yang saudara simpan bahwa yang lain saudara tidak senang, yang lain saudara senang. Jangan sampai hal itu terjadi, tetapi biarlah semua kita senang. Di Rerer kita senang, di Kombi kita senang, bahkan di seluruh Sulawesi Utara ini kita senang. Semua orang-orang saudara-saudara kita seiman, seperjalanan dan bersaudara di dalam Tuhan. Nah, kita sudah temukan hal ini, maka kita sudah tiba pada penghujung akhir pelayanan pemberitaan firman Allah pada saat ini. Kiranya Tuhan memberkati kita. Kita perhatikan ayat-ayat ini, belajarlah firman Allah ini, karena ada hal-hal yang kita akan pegang dan pertahankan, perjuangkan dalam perjalanan hidup kita, menemukan berjalan pada satu jalan yang lurus, bukan menemukan maut, tetapi menemukan kerajaan sorga yang kekal buat selama-lamanya. Inilah firman Tuhan yang telah memberkati kita pada saat ini. Kiranya benar-benar sesuatu harta yang berharga, yang sangat berarti buat kehidupan kita, membuat kita ada sukacita, sejahtera. Karena selain saudara-saudara jumpa dengan saya sebagai rekan sepelayanan dulu di Rerer, dan secara khusus kita sudah diberkati lewat firman Allah, itulah yang membuat kita melimpah dengan sukacita dan sejahtera. Alkitab katakan, hanya dekat Allah saja aku tenang. Dan saya percaya lewat firman Allah kita pasti tenang dimanapun kita pergi dan berada. Puji Tuhan. Selanjutnya saya kembalikan kepada Bapak Gembala. Tuhan menemukan Yusuf yang jujur. Marilah kita menjadi orang yang jujur. Orang yang jujur, usahanya pasti dipermudah oleh Tuhan. Tidak ada amin? Haleluya. Orang yang jujur selalu dipermudah oleh Tuhan. Saudara percaya?
Dengan orang jujur Tuhan bergaul, kata firman Tuhan. Makanya dari beberapa waktu yang lalu saya mengulang-ulang kita. Orang jangan bengko. Kalau orang so bengko dari awal, orang akan bengko terus. Tapi kalau orang jujur, ini orang yang dicari oleh Tuhan. Tuhan menemukan di antara begitu banyak orang Yusuf yang jujur. Jujur artinya lurus hati, tidak bohong, ikhlas, apalagi. Inilah bagian firman Tuhan hari ini. Begitu indah, Yusuf tulus hati. Kalau kita tulus, tidak akan mungkin kita mencemarkan orang lain. Haleluya, haleluya, haleluya. Marilah kita melihat diri kita. Apakah kita masih memiliki nilai kehidupan yang disebut tadi sebagai nilai yang baik. Orang yang baik akan bangun menerima hidup kekal. Orang yang tidak baik akan bangun menerima hukuman kekal. Haleluya. Ini menjadi perenungan kita. Tuhan kita Tuhan yang baik. Dengan tulus hati Dia telah menerima kita apa adanya. Haleluya. Mungkin ada lagu tadi yang di request, tapi saya ingin kita nyanyian ini, ya. Minta maaf Pak Eli, ya. Ku tak dapat lupakan. Kebaikan Tuhan itu bagi kita sangat luar biasa, dan Tuhan kita dalam kebaikannya Dia selalu berada pada posisi yang jujur. Kalau Dia menjanjikan sesuatu bagi kita, ini lahir dari kejujuran Tuhan untuk kita. Karena itu Dia senang bergaul dengan orang-orang yang jujur, yang tulus hati. Haleluya. Yang tidak mencemarkan orang lain. Ada satu cerita menarik saya mau akhiri ini. Seorang bapak yang cukup berhasil, dia bertemu dengan mantan gurunya, guru SD. Guru itu sudah pensiun dan mantan murid ini sudah berhasil. Ketika dia melihat gurunya, dia datang dan menegur. Pak, sudah lupa sama saya? Saya salah satu murid Bapak waktu SD. Siapa ya? Bapaknya bilang begitu. Tapi kemudian dia mengingatkan, ada satu peristiwa yang terjadi di kelas ketika seorang murid kehilangan jam tangan. Waktu itu apa yang Bapak lakukan? Bapak menyuruh kami semua berdiri datang di depan, berbaris, menghadap dinding, balik belakang, karena kami akan digeledah. Rupanya jam tangan itu ada di saku anak ini. Dia yang mengambil jam tangan yang hilang itu. Tapi guru ini menyuruh mereka semua berbaris dan berbalik menghadap dinding. Dan guru bilang, tutup semua mata. Tanpa diketahui oleh anak-anak, si guru ini pun menutup matanya sendiri. Dia tidak tahu posisi anak yang satu, nama ini ada di mana, nama ini dia tidak tahu. Yang penting semua sudah berbaris, semua sudah ditutup matanya, guru ini pun menutup matanya, tidak diketahui oleh anak-anak. Dia mulai datang dari satu saku celana ke satu saku celana yang lain. Ada satu saku celana dia temukan jam tangan ini. Sesudah itu dia bilang begini, kembali ke tempat duduk. Mana anak yang telah kehilangan jam tangan? Berdirilah anak itu. Dia bilang, segera maju ke depan, ambil jam tanganmu. Sejak hari itu dan seterusnya, tidak ada orang yang tahu siapa yang mencuri. Betapa bijaksananya guru ini. Dia sendiri tidak tahu dari saku celana anak yang mana dia temukan jam tangan itu. Anda bisa mendapatkan makna dari cerita ini? Anak itu berhasil karena dia bertobat. Dia tidak dipermalukan di muka umum.
walaupun dia sudah mencuri. Seperti Tuhan mengampuni dosa kita. Kita tidak dipermalukan oleh Tuhan. Karena ketulusan dan kejujuran Tuhan, Dia mau menerima kita apa adanya. Haleluya. Sambil berdiri kita nyanyi nyanyian ini. Tuhan kita Tuhan yang baik. Amin. Anak yang pernah sekolah ini dia berkata, aku bangga padamu, guruku yang baik. Engkau telah membuat aku bertobat dan aku tidak dipermalukan di muka umum. Dari sejak saat itu saya hidup dalam kehidupan yang terus diperbaiki. Hari ini saya menjadi seorang yang berhasil. Haleluya. Haleluya. Engkau telah ampun. Apapun keadaanku, aku telah diperbaiki di muka Tuhan. Tangan-Mu yang ajaib telah memulihkan hidupku. Oh haleluya. Dari awal kita nyanyikan nyanyian ini. Haleluya. Terima kasih. Oh baik, Tuhan baik, Tuhan baik, Tuhan ajaib, Tuhan ajaib bagi kami. Kau tulus menerima. Memulihkan hidupku. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Mari kita semua berterima kasih kepada Tuhan. Semua buka mulutmu, katakan terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Engkau baik bagi kami. Engkau telah membawa kami pada jalan yang benar. Engkau telah membawa kami pada jalan yang lurus. Engkau telah menuntun hidup kami. Engkau telah menyelamatkan kami. Engkau telah memberikan kami kasih karunia. Mari bersyukur kepada Tuhan. Bersyukur kepada Tuhan. Bersyukur kepada Tuhan. Katakan Tuhan, jadikan aku orang yang jujur. Jadikan aku orang yang tulus hati. Jadikan aku orang yang baik sampai di ujung perjalanan hidup. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih buat firman-Mu. Terima kasih buat kebenaran-Mu. Haleluya. Mari kita hormat
Terima kasih, kami sangat menghormati-Mu Tuhan. Sebab Engkau Allah yang telah mengangkat hidup kami dari kehinaan kepada kemuliaan. Kami yang berdosa telah Engkau terima dengan apa adanya. Sekarang kami berjalan dalam kebenaran-Mu. Tolonglah kami Roh Kudus, untuk terus kami berada di jalan Tuhan yang baik, sampai pada akhirnya ketika kami pun akan meninggalkan dunia ini, kami akan bangun untuk menerima kehidupan kekal selama-lamanya bersama dengan Tuhan. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Bapa buat firman-Mu bagi kami. Berkati hamba-Mu yang sudah melayani kami secara pribadi, keluarga, jemaat yang dilayani di GPD Iwawonian Likupang, di satu pulau yang jauh. Tapi Tuhan, Engkau Allah yang memberkati semua pelayanan hamba-Mu ini. Terpujilah nama Tuhan. Kami bersyukur untuk berkat firman Tuhan, dihendak memberikan persembahan kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, Tuhan memberkati kita semua lewat kebenaran firman Tuhan yang sudah disampaikan bagi kita semua. Dan kita akan membawa korban persembahan kita seperti biasa, dimulai dari samping kanan saya, kemudian dari tengah, kemudian dari samping kiri, dan disampaikan untuk tetap menjaga jarak dan juga hati-hati dalam menuruni anak tangga ataupun ketika saudara kembali ke tempat. Puji Tuhan, sambil kita bawa persembahan, naikkan pujian kepada Tuhan. Datangnya Bapa dalam kerinduan, memandang keindahan-Mu. Ku berikan segalanya, semuanya yang ada. Ku ingin menyenangkan hati-Mu, oh Tuhan. Di dalam hidupku
kami hadir beribadah hari ini, kami percaya roti makanan kami diberkati, air minuman kami diberkati, segala penyakit dilalukan Tuhan dari kami. Kami hidup sehat dan diberkati oleh Tuhan. Berkati seluruh jemaat dalam usaha-usaha pekerjaan mata pencarian. Jemaat yang ada di desa ini, di luar desa ini, di luar daerah ini, bahkan sampai di luar negeri. Tuhan yang berikan pertolongan. Haleluya. Engkau sumber bagi kami yang tidak pernah kehabisan. Bahkan Tuhanlah gembala kami tidak kekurangan sesuatu pun yang baik. Terpujilah nama Tuhan. Beberapa kekasih jemaat dalam kondisi keadaan sakit, Tuhan kami berdoa. Tuhan, Tante Keom Samuel diberkati. Buat Tante Dat juga Tuhan tolong. Kami berdoa Tuhan. Haleluya. Secara khusus juga bagi Bapak Yud Seratar yang mungkin masih dirawat di rumah sakit. Tuhan tolong, kami percaya Engkau telah izinkan dia melewati satu tindakan medis di mana dia telah dioperasi. Kami percaya Tuhanlah yang memulihkan, Tuhanlah yang melakukan mujizat baginya, sehingga kesembuhan sempurna dia boleh nikmati. Tuhan dipermuliakan. Ada jemaat Tuhan yang lain yang mungkin sakit, yang tidak sempat kami tahu. Dimanapun berada, Tuhan tolong, Tuhan berkati. Haleluya. Kami semua berada dalam kasih karunia Tuhan. Terpujilah nama-Mu. Inilah doa kami, hamba-Mu yang sudah melayani kami. Berkati Bapak Pendeta Eli, Tuhan berkati juga Bapak Adri Rumope dari Kombi yang bersama dengan Bapak Eli boleh beribadah bersama kami. Diberkati kiranya oleh Tuhan. Bahkan Tuhan, kami doakan juga Tuhan untuk bangsa negara kami Indonesia diberkati. Situasi hari-hari ini yang terjadi di tengah-tengah negeri ini, Tuhan bela, Tuhan tolong negara ini diamankan oleh Tuhan. Jauhkan segala hal yang tidak diinginkan. Kami percaya Tuhan mengasihi bangsa kami. Dan ketika pun kami ada di tengah-tengah bangsa ini, kami wajib berdoa untuk bangsa ini, karena kesejahteraan bangsa ini juga adalah kesejahteraan kami. Berkati pemerintah kami, berkati kegiatan pilkada di semua daerah yang melakukannya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Semua kami serahkan dalam tangan Tuhan. Ini doa kami Tuhan. Ini kerinduan kami Bapa. Kami menyerahkan semua dalam tangan Tuhan. Kami juga berdoa buat Ibu Yvonne Alumikir yang beberapa waktu bersama kami di tempat ini, bahkan di daerah ini, dalam kunjungan keluarga. Tuhan, 1-2 hari ini akan kembali ke Jakarta. Tuhan kiranya Engkau tolong, berkati rencana perjalanan ini, tibakan dengan selamat dan bertemu dengan suami, anak-anak, semua dalam keadaan yang baik, semua dalam keadaan diberkati oleh Tuhan. Bahkan mungkin jemaat yang lain juga Tuhan dalam bepergian di berbagai tempat, kiranya Engkau juga memberikan pertolongan. Terpujilah nama-Mu. Inilah doa kami Tuhan. Semua yang sudah mengambil bagian dalam tugas pelayanan hari ini diberkati oleh Tuhan. Apabila sementara kami meninggalkan tempat ini, bersamalah Tuhan dengan kami. Sisa hari ini juga dalam tangan-Mu. Hari ini akan merupakan hari penuh berkat bagi kami. Inilah doa kami. Kami akhiri ibadah ini sambil bersyukur dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Saudara-saudara, terimalah berkat kasih karunia dari Allah Bapa kita di sorga, berkat kemurahan dari Tuhan Yesus Kristus, dan berkat persekutuan Roh Kudus menyertai kita hari ini sampai Maranatha Tuhan datang kembali. Kita tetap taat dan setia kepadanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Selamat hari Minggu, Tuhan memberkati. Sedia bagiku, sebab Allah sanggup limpahkan segalanya, dan anugerahnya sangat besar bagiku. Aku diberkati, aku dilimpahi, karena Allah sanggup untuk menyediakan. Aku diberkati,
kebajikan tersedia bagiku. Sebab Allah sanggup limpahkan segalanya, dan anugerahnya sangat besar bagiku. Aku diberkati, aku dilimpahi, karena Allah sanggup untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi atas segala anugerah Tuhan bagiku. Amin. Puji Tuhan, kami diberkati Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih buat berkat-Mu yang luar biasa. Sebab Allah sanggup limpahkan segalanya, dan anugerahnya sangat besar bagiku. Sebab Allah sanggup limpahkan segalanya, dan anugerahnya sangat besar bagiku. Aku diberkati, aku dilimpahi, karena Allah sanggup untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi, karena Allah sanggup untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. Haleluya, kami diberkati Tuhan. Terima kasih Tuhan. Segala pujian, segala hormat hanya bagi Tuhan. Haleluya, puji Tuhan.